Putriku memberikan kado kecil, yang dia buat sendiri dengan bangga untuk neneknya. Tapi ibu mertuaku hanya diam dan menatap anakku dengan tatapan tajam. Lalu dia berteriak di depan semua orang. Anak dari ibu yang miskin dan tukang selingkuh tidak pantas memanggilku nenek. Pergi kalian. Namun tepat setelah ibu mertua menolak hadiah dan menghina kami, aku tak menyangka. Tiba-tiba suamiku berdiri. Apa yang dia katakan dan dia tunjukkan, membuat seluruh ruangan langsung hening. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Cermin besar di kamar tidur itu memantulkan bayangan seorang wanita yang tengah merapikan ujung jilbabnya. Olivia menatap pantulan dirinya sendiri dengan tatapan yang sulit diartikan. Ia mengenakan gamis berwarna pastel yang sederhana, tanpa payet berkilau atau sulaman benang emas yang mencolok. Baginya, pakaian itu sangat nyaman dan sopan. Namun ia tahu persis bahwa pakaian seperti ini akan menjadi bahan gunjingan di tempat yang akan ia tuju sebentar lagi. Hari ini adalah hari ulang tahun Ibu Sukma, ibu mertuanya, yang ke-60. Sebuah perayaan yang seharusnya penuh sukacita. Namun bagi Olivia, undangan itu terasa seperti panggilan menuju sidang pengadilan di mana ia sudah divonis bersalah sebelum melangkah masuk. Ilham, suaminya, muncul dari balik pintu kamar mandi dengan setelan jas yang rapi. Pria itu mendekati Olivia dan memegang bahunya dengan lembut. Ia bisa merasakan ketegangan di tubuh istrinya. Ilham tahu betul betapa beratnya bagi Olivia untuk hadir di acara keluarga besarnya. Selama 6 tahun pernikahan mereka, tidak pernah sekalipun Ibu Sukma atau Sinta, kakak perempuannya, bersikap ramah kepada Olivia. Di mata mereka, Olivia hanyalah wanita miskin yang beruntung dinikahi oleh Ilham, padahal kenyataannya jauh dari apa yang mereka duga. Ilham menghela napas panjang, mencoba menyalurkan kekuatan kepada wanita yang sangat dicintainya itu. Ia berbisik bahwa mereka hanya perlu bertahan beberapa jam saja demi menghormati ibunya, lalu mereka bisa segera pulang ke rumah mereka yang hangat dan tenang. Olivia tersenyum tipis, mencoba menghargai usaha suaminya. Ia tidak ingin Ilham merasa terjepit di antara dirinya dan ibunya. Selama ini, Olivia memilih diam dan mengalah. Ia menyembunyikan identitas aslinya sebagai pemilik saham mayoritas dari sebuah perusahaan teknologi rintisan yang kini bernilai miliaran rupiah. Ia melakukan itu semua demi menjaga ego suami dan kehormatan keluarga mertuanya yang sebenarnya sudah rapuh secara finansial. Olivia yang membiayai semuanya dari balik layar, namun membiarkan Ilham yang terlihat sebagai pahlawan. Sayangnya, kebaikan hati itu justru dianggap kelemahan oleh Ibu Sukma. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka lebar. Rara, putri kecil mereka yang berusia 6 tahun, berlari masuk dengan wajah berbinar. Di tangannya, ia memegang sebuah kotak kecil yang dibungkus dengan kertas kado bergambar kartun beruang. Bungkusannya tidak rapi, penuh dengan selotip di sana-sini, khas pekerjaan tangan anak kecil. Namun, mata Rara berbinar penuh kebanggaan. Ia memamerkan kotak itu kepada ayah dan ibunya, mengatakan bahwa ia sudah menyelesaikannya. Di dalam kotak itu terdapat sebuah kalung yang Rara rangkai sendiri dari manik-manik plastik berwarna-warni. Bagi Rara, itu adalah harta karun yang paling berharga, dan ia tidak sabar memberikannya kepada nenek di hari ulang tahunnya. Melihat antusiasme Rara, hati Olivia terasa nyeri. Ia takut harapan polos anaknya akan dihancurkan oleh dinginnya sikap Ibu Sukma. Namun, ia tidak tega memadamkan semangat itu. Olivia berlutut, merapikan rambut Rara, dan memuji betapa indahnya kado tersebut. Ia berpesan agar Rara memberikannya dengan sopan nanti. Ilham pun ikut tersenyum, mengacak rambut putrinya dan berkata bahwa nenek pasti akan senang. Meskipun dalam hati kecilnya, Ilham sendiri ragu. Ia tahu tabiat ibunya yang selalu mengukur segala sesuatu dengan materi dan harga. Ponsel Ilham bergetar di atas meja rias. Nama Sinta tertera di layar. Dengan enggan, Ilham mengangkat panggilan itu dan mengaktifkan mode pengeras suara, agar ia bisa sambil memakaikan sepatu Rara. Suara Sinta yang melengking langsung memenuhi ruangan. Tanpa basa-basi, kakak iparnya itu mengingatkan Ilham untuk tidak terlambat. Namun, kalimat berikutnya yang membuat telinga Olivia panas. Sinta dengan nada ketus mengingatkan Ilham, agar memastikan istrinya tidak berpakaian memalukan seperti pembantu. Sinta juga memperingatkan agar anak mereka dijaga supaya tidak berlarian, dan merusak dekorasi mahal di hotel. Ilham mematikan sambungan telepon itu dengan wajah merah padam. Ia menatap Olivia dengan rasa bersalah. Olivia hanya menggeleng pelan, memberi isyarat bahwa ia baik-baik saja, meski hatinya tergores lagi.
Ia sudah kebal dengan hinaan itu. Yang ia khawatirkan hanyalah Rara. Ia tidak ingin putrinya mendengar kata-kata kasar seperti itu. Mereka pun bergegas menuju mobil. Perjalanan menuju hotel berbintang tempat pesta diadakan terasa sangat hening. Rara sibuk memeluk kado kecilnya, sementara Ilham menggenggam tangan Olivia erat-erat sepanjang perjalanan, seolah berjanji bahwa ia akan menjadi tameng bagi istri dan anaknya malam ini. Sesampainya di lobi hotel, kemewahan langsung menyambut mereka. Lampu gantung kristal raksasa, karpet merah tebal, dan deretan mobil mewah tamu undangan menandakan betapa ambisiusnya Ibu Sukma menggelar pesta ini. Olivia tahu, pesta semewah ini memakan biaya ratusan juta. Uang yang sebenarnya berasal dari transferan bulanan Olivia ke rekening Ilham yang kemudian diberikan kepada ibunya. Ironis sekali, pikir Olivia. Ia sedang menghadiri pesta yang dibiayai oleh uangnya sendiri, untuk merayakan ulang tahun orang yang membencinya, di mana ia akan diperlakukan seperti orang asing yang tak diundang. Ketika mereka melangkah masuk ke dalam ballroom, udara dingin pendingin ruangan langsung menerpa kulit. Wangi parfum mahal bercampur dengan aroma bunga segar. Ratusan tamu sudah hadir, mengenakan gaun malam berkilauan dan jas mahal. Saat Ilham, Olivia, dan Rara melangkah masuk, beberapa kepala menoleh. Bisik-bisik mulai terdengar. Olivia bisa merasakan tatapan menilai dari teman-teman sosialita Ibu Sukma. Mereka menatap gamis sederhana Olivia dengan tatapan merendahkan, lalu beralih menatap Rara yang memegang kado bungkusan koran dengan tatapan geli. Di ujung ruangan, di atas panggung pelaminan mini yang megah, Ibu Sukma duduk bak seorang ratu. Ia mengenakan kebaya penuh payet berkilau dan perhiasan emas yang mencolok di leher, telinga, dan pergelangan tangannya. Di sampingnya berdiri Sinta yang tak kalah heboh penampilannya. Ketika mata Ibu Sukma menangkap sosok Ilham, wajahnya berbinar sesaat, namun senyum itu langsung lenyap begitu ia melihat siapa yang digandeng Ilham. Tatapannya berubah dingin, seolah ia baru saja melihat noda kotor di atas kain sutra putih. Ilham mengajak anak dan istrinya mendekat untuk memberi salam. Namun, sebelum mereka sampai di hadapan Ibu Sukma, Sinta sudah menghadang dengan senyum palsu. Dengan suara yang cukup keras agar didengar orang-orang di sekitar, Sinta menyindir kedatangan mereka yang pas-pasan waktunya. Ia melirik sinis ke arah Olivia, lalu berbisik bahwa sebaiknya mereka duduk di meja paling belakang, dekat pintu dapur, agar tidak mengganggu pemandangan tamu VIP yang duduk di depan. Ilham hendak memprotes, tapi Olivia menahan lengannya. Ia tidak ingin membuat keributan di awal acara. Dengan sabar, Olivia menuntun Rara menuju meja yang ditunjuk Sinta, meja yang terpencil dan jauh dari pusat acara. Di sana, mereka duduk bertiga, terasing di tengah keramaian keluarga sendiri. Acara dimulai dengan kemegahan yang luar biasa. Seorang pembawa acara terkenal memandu jalannya pesta dengan suara lantang dan penuh semangat. Lampu sorot menari-nari di langit-langit ballroom, diiringi musik orkestra yang mengalun elegan. Makanan-makanan mewah mulai disajikan oleh para pelayan berseragam rapi. Namun, selera makan Olivia sudah hilang sejak ia melangkahkan kaki masuk ke ruangan ini. Ia hanya meminum air putih sambil sesekali menyuapi Rara yang tampak kagum dengan lampu-lampu hias. Rara tidak mengerti dinamika kejam yang sedang terjadi di sekelilingnya. Di matanya, ini adalah pesta ulang tahun nenek yang indah seperti di negeri dongeng. Tibalah saat yang paling dinantikan oleh Ibu Sukma, yaitu sesi pemberian hadiah. Ini bukan sekadar pemberian kado biasa, melainkan ajang pamer kekayaan bagi keluarga besar dan teman-teman sosialitanya. Satu persatu, anak, menantu, dan cucu-cucu dari kerabat lain dipanggil ke depan panggung. Mereka membawa kotak-kotak bermerek internasional. Ada yang memberikan tas tangan kulit seharga motor baru, ada yang memberikan set perhiasan berlian, bahkan ada kerabat jauh yang memberikan kunci mobil sebagai simbol hadiah. Setiap kali kado mewah dibuka atau disebutkan, tepuk tangan riuh membahana, dan wajah Ibu Sukma berseri-seri penuh kemenangan. Ia merasa diakui, ia merasa menjadi pusat dunia. Sinta, sebagai anak perempuan kesayangan, maju dengan gaya yang sangat dramatis. Ia membawa sebuah amplop besar yang dihias pita emas. Dengan menggunakan mikrofon, Sinta mengumumkan bahwa hadiahnya adalah tiket liburan kapal pesiar keliling Eropa untuk Ibu Sukma. Tamu undangan berdecak kagum. Ibu Sukma memeluk Sinta erat-erat, mencium pipi kanan dan kirinya, lalu memuji Sinta sebagai anak yang paling berbakti dan tahu cara membahagiakan orang tua. Sinta melirik ke arah meja Olivia dengan tatapan mengejek, seolah berkata bahwa Olivia tidak akan pernah bisa menandingi pemberiannya. Kini giliran keluarga Ilham. Pembawa acara memanggil nama Ilham dan keluarganya untuk naik ke panggung. Jantung Olivia berdegup kencang. Ia menggandeng tangan Rara, sementara Ilham berjalan di sisi mereka. Langkah mereka menuju panggung terasa sangat panjang. Ratusan pasang mata menatap mereka.
Tidak ada tepuk tangan meriah seperti saat Sinta maju tadi, hanya keheningan canggung dan bisik-bisik halus. Penampilan mereka yang sederhana terlihat sangat kontras di bawah sorotan lampu panggung yang terang benderang. Sesampainya di depan Ibu Sukma, Ilham mencium tangan ibunya dan mengucapkan selamat ulang tahun. Ibu Sukma hanya mengangguk kaku tanpa menatap mata putranya. Olivia pun melakukan hal yang sama, mencium tangan mertuanya dengan takzim, namun Ibu Sukma segera menarik tangannya kembali seolah-olah ia jijik disentuh oleh Olivia. Hati Olivia mencelos, namun ia tetap mempertahankan senyum sopannya. Ia tidak boleh menangis di sini. Ia harus kuat demi Rara. Rara, yang tidak menyadari penolakan halus itu, melangkah maju dengan semangat. Ia berdiri tepat di depan kursi kebesaran neneknya. Dengan tangan mungilnya, ia menyodorkan kotak kado kecil yang ia bawa sejak dari rumah. Kotak itu terlihat sangat menyedihkan dibandingkan tumpukan kado mewah di meja sebelah. Kertas kadonya sedikit kusut karena dipeluk Rara terus-menerus, dan selotipnya tidak rapi. Namun, bagi Rara, itu berisi cinta yang tulus. Rara mendongak menatap wajah neneknya, lalu berkata dengan suara manis dan polos yang menggema melalui mikrofon yang dipegang pembawa acara di dekatnya. Ia berkata bahwa itu adalah kado spesial untuk nenek. Ia membuatnya sendiri selama 2 hari, karena ia ingin nenek punya kalung yang cantik. Rara tersenyum lebar, menampakkan gigi-giginya yang rapi, menunggu neneknya menerima kado itu dan memeluknya seperti yang ia lihat di film-film kartun. Seluruh ruangan hening menunggu reaksi Ibu Sukma. Ibu Sukma menatap kotak kecil di tangan Rara dengan tatapan yang sulit dilukiskan, campuran antara rasa malu, jijik, dan marah. Ia merasa dipermalukan di depan teman-teman kayanya, karena cucunya memberinya sampah. Bukannya menerima kado itu, Ibu Sukma justru mendengus kasar. Ia menatap Rara dengan tajam, lalu dengan gerakan tangan yang cepat dan kasar, ia menepis tangan mungil cucunya. Kotak kado itu terlempar dari tangan Rara. Kotak itu jatuh ke lantai panggung yang keras, terbuka, dan isinya berhamburan keluar. Kalung manik-manik plastik berwarna-warni itu putus, butir-butir manik menggelinding ke segala arah di bawah kaki Ibu Sukma. Suara manik-manik yang beradu dengan lantai terdengar jelas, di tengah keheningan ruangan yang mencekam. Senyum di wajah Rara lenyap seketika. Bibirnya mulai bergetar. Ia menatap manik-manik hasil kerja kerasnya yang kini berserakan di lantai seperti sampah. Ia menatap neneknya dengan tatapan bingung dan terluka, tidak mengerti mengapa neneknya membuang hadiahnya. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Rara yang bulat. Olivia terkesiap. Naluri keibuannya menjerit. Ia hendak maju untuk memeluk anaknya, tapi keterkejutan membuatnya terpaku sesaat. Ilham mengepalkan tangannya kuat-kuat hingga buku-buku jarinya memutih. Ia tidak menyangka ibunya akan setega itu pada anak kecil, darah dagingnya sendiri. Namun, Ibu Sukma belum selesai. Ia tidak menunjukkan rasa penyesalan sedikitpun. Malah, ia merasa perlu untuk menegaskan posisinya agar tidak dianggap rendah oleh tamu undangan, karena memiliki cucu yang memberikan kado murahan. Ia berdiri dari kursinya, wajahnya merah pada menahan amarah yang sudah ia simpan lama terhadap menantunya. Ia merebut mikrofon dari tangan pembawa acara yang bengong. Tanpa mempedulikan Rara yang mulai terisak pelan, Ibu Sukma menatap tajam ke arah Olivia dan Ilham. Tatapannya penuh kebencian yang membara. Ia siap melontarkan kalimat yang akan menjadi awal kehancurannya sendiri, kalimat yang akan mengubah pesta ulang tahun ini menjadi medan perang. Ibu Sukma menarik napas panjang, bersiap untuk menghancurkan mental menantu dan cucunya di hadapan semua orang, tanpa menyadari bahwa tindakannya itu justru akan memicu badai yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Keheningan di ruangan itu terasa begitu berat, seolah udara pun takut untuk bergerak, menanti ledakan amarah dari sang ratu pesta yang angkuh. Suara mikrofon yang berdenging tajam sesaat membuat semua orang menutup telinga. Namun itu tidak sebanding dengan rasa sakit yang akan dihujamkan oleh kalimat Ibu Sukma berikutnya. Wanita parubaya yang berdiri angkuh di atas panggung itu, menatap cucunya sendiri bukan dengan kasih sayang, melainkan dengan tatapan penuh kebencian yang sudah membusuk selama bertahun-tahun. Ia mengangkat tangannya yang gemetar karena amarah, menunjuk wajah Rara yang basah oleh air mata, lalu menunjuk Olivia yang berdiri mematung di sampingnya. Dengan suara lantang yang menggema ke seluruh sudut ruangan besar itu, Ibu Sukma mulai memuntahkan racun yang selama ini ia simpan di dalam hatinya. Ia berteriak di depan ratusan tamu undangan, bahwa ia tidak sudi menerima sampah dari anak kecil yang darahnya kotor. Ibu Sukma melanjutkan teriakannya tanpa jeda, mengatakan bahwa anak dari seorang ibu yang miskin dan tukang selingkuh tidak pantas memanggilnya nenek. Ia menyebut Rara sebagai aib keluarga yang seharusnya tidak pernah dilahirkan. Kata-kata itu meluncur deras, seperti anak panah berapi yang membakar habis sisa-sisa harga diri Olivia. Ibu Sukma menuduh Olivia sebagai wanita murahan yang hanya menjebak anaknya, Ilham,
demi harta keluarga mereka yang terhormat. Ia memfitnah bahwa Rara bukanlah anak kandung Ilham, melainkan hasil hubungan gelap Olivia dengan laki-laki lain di masa lalu. Tuduhan itu begitu keji dan spesifik, seolah-olah Ibu Sukma meyakini kebohongan yang ia ciptakan sendiri di kepalanya. Rara, yang masih berusia 6 tahun, mungkin tidak memahami sepenuhnya arti kata selingkuh atau anak haram. Namun ia sangat mengerti nada suara neneknya. Ia mengerti bahwa ia ditolak. Ia mengerti bahwa ia dibenci. Tangis Rara pecah menjadi raungan histeris yang menyayat hati. Gadis kecil itu memeluk kaki ibunya erat-erat, menyembunyikan wajahnya di balik gamis Olivia, tubuh mungilnya terguncang hebat karena ketakutan. Olivia langsung berlutut, memeluk putrinya dengan protektif. Ia menutup telinga Rara dengan kedua tangannya, berusaha menghalangi suara jahat neneknya masuk ke dalam memori anak itu, meskipun ia tahu semuanya sudah terlambat. Hati Olivia hancur berkeping-keping melihat anaknya diperlakukan lebih rendah daripada binatang di hadapan keluarga ayahnya sendiri. Suasana di dalam ballroom berubah menjadi sangat tidak nyaman. Ratusan tamu undangan yang tadinya menikmati pesta kini terdiam kaku. Namun, bukannya membela, mayoritas dari mereka justru mulai berbisik-bisik sambil menatap Olivia dengan pandangan merendahkan. Desas-desus mulai menjalar cepat seperti api di padang rumput kering. Mereka yang tidak mengenal Olivia langsung mempercayai ucapan Ibu Sukma. Mereka berbisik bahwa pantas saja penampilan Olivia begitu kampungan, ternyata dia memang wanita tidak benar. Tatapan jijik dan sinis kini tertuju pada Olivia dari segala penjuru ruangan. Olivia merasa telanjang di tengah keramaian, dihakimi tanpa diberi kesempatan membela diri. Di sudut panggung, Sinta tersenyum puas. Ia berdiri di belakang ibunya dengan tangan bersedekap, menikmati pertunjukan yang sudah lama ia rancang. Dialah yang selama ini menanamkan benih keraguan di hati ibunya. Dialah yang mengedit foto-foto palsu dan menyebarkan rumor bohong tentang Olivia. Melihat Olivia dipermalukan sehina ini adalah kemenangan besar baginya. Sinta bahkan berpura-pura prihatin dengan menggeleng-gelengkan kepalanya, seolah membenarkan bahwa adiknya, Ilham, memang telah salah memilih istri. Sinta merasa posisinya sebagai pewaris tunggal kasih sayang dan harta ibunya kini, semakin aman tanpa gangguan dari benalu seperti Olivia dan anaknya. Ibu Sukma belum puas. Ia kembali berteriak mengusir mereka. Ia mengatakan agar Olivia membawa pergi anak haram itu dari pandangannya, sebelum ia memanggil satpam untuk menyeret mereka keluar seperti pengemis. Ia menegaskan bahwa pesta ini hanya untuk orang-orang terhormat, bukan tempat penampungan bagi penipu miskin. Kata-kata kasar itu terus keluar tanpa henti, memukul mental Olivia bertubi-tubi. Olivia sudah tidak tahan lagi. Air matanya menetes, bukan karena ia lemah, tapi karena ia marah. Ia bangkit berdiri, menggendong Rara yang masih menangis, dan berniat untuk segera pergi dari neraka dunia ini. Ia menarik lengan baju Ilham, mengajak suaminya untuk keluar saat itu juga. Ia tidak butuh pengakuan dari orang-orang gila ini. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Saat Olivia menarik tangan suaminya, tubuh Ilham tidak bergeming sedikitpun. Pria itu berdiri kokoh seperti batu karang yang menahan ombak. Cengkeraman tangan Ilham pada lengan Olivia terasa begitu kuat, namun tidak menyakiti. Tangan Ilham yang satunya lagi mengepal sangat keras hingga urat-urat di punggung tangannya menonjol keluar. Wajah Ilham yang biasanya tenang dan sabar kini berubah menjadi merah padam. Rahangnya mengeras, matanya menatap tajam ke arah ibunya dengan sorot mata yang belum pernah dilihat Olivia seumur hidup pernikahannya. Ilham tidak melangkah mundur. Ia tidak berbalik menuju pintu keluar. Sebaliknya, Ilham melepaskan tangan Olivia perlahan, memberi isyarat agar istrinya tetap di tempat. Lalu ia melangkah maju menaiki panggung, mendekati ibunya yang masih memegang mikrofon dengan napas memburu. Langkah kaki Ilham terdengar berat dan tegas saat ia menaiki anak tangga panggung. Aura kemarahan yang memancar dari tubuhnya begitu kuat, hingga membuat beberapa orang yang berdiri di dekat panggung mundur selangkah secara naluriah. Ibu Sukma, yang baru saja selesai memuntahkan caci makinya, terkejut melihat putranya mendekat dengan wajah yang begitu gelap. Ia mengira Ilham akan berlutut meminta maaf, atau memohon belas kasihan, seperti yang biasa dilakukannya dulu. Namun, kali ini ia salah besar. Ilham tidak datang untuk memohon. Ilham datang untuk berperang. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ilham langsung merampas mikrofon dari tangan ibunya dengan gerakan kasar dan cepat. Gerakan tiba-tiba itu membuat Ibu Sukma tersentak mundur hampir terjatuh jika tidak ditahan oleh Sinta yang sigap menangkapnya. Suara dengingan umpan balik dari pengeras suara kembali terdengar, kali ini lebih panjang dan menyakitkan telinga, seolah mewakili jeritan kemarahan yang ada di dada Ilham. Seluruh ruangan menjadi hening seketika. Musik orkestra berhenti. Para pelayan berhenti menuangkan minuman.
Semua mata tertuju pada sosok laki-laki di tengah panggung yang kini memegang kendali. Ilham berdiri tegak, napasnya terdengar berat di mikrofon, mengisi keheningan yang mencekam itu. Ia menatap ibunya, lalu menatap Sinta, dan terakhir menyapu pandangannya ke seluruh tamu undangan yang tadi mencemooh istrinya. Ilham mulai berbicara dengan suara yang rendah, bergetar menahan emosi, namun sangat jelas terdengar di setiap sudut ruangan. Ia bertanya kepada ibunya, apakah ibunya sadar apa yang baru saja dikatakannya. Ilham mengulang kembali tuduhan ibunya dengan nada bertanya yang tajam. Ia bertanya apakah benar ibunya menganggap Rara bukan cucunya. Ia bertanya apakah benar ibunya menuduh Olivia sebagai wanita murahan. Pertanyaan-pertanyaan itu bukan butuh jawaban, melainkan sebuah tantangan terbuka. Ibu Sukma, yang merasa otoritasnya ditantang di depan umum, berusaha merebut kembali dominasinya. Dengan wajah memerah karena marah dan malu, Ibu Sukma berteriak tanpa mikrofon, membenarkan semua tuduhannya. Ia menantang Ilham untuk membuka mata, mengatakan bahwa Sinta memiliki bukti foto Olivia bersama pria lain. Sinta, yang merasa namanya disebut, langsung maju ke depan. Dengan gaya dramatis, ia mengangkat ponselnya tinggi-tinggi, berteriak bahwa ia punya bukti foto perselingkuhan Olivia di galeri ponselnya. Ia berkata bahwa ia melihat dengan mata kepalanya sendiri Olivia masuk ke hotel dengan pria tua. Sinta berusaha meyakinkan tamu undangan bahwa Ilham telah dibutakan oleh cinta dan guna-guna wanita berhijab itu. Suasana semakin panas. Tamu-tamu kembali berbisik, seolah mendapatkan tontonan drama gratis yang seru. Olivia di bawah panggung hanya bisa menggelengkan kepala sambil mendekap Rara. Ia tahu itu semua fitnah, tapi ia tidak punya suara di sini. Namun, Ilham di atas panggung justru tertawa. Tawa Ilham terdengar sumbang dan mengerikan. Itu bukan tawa bahagia, melainkan tawa sinis dari seseorang yang sudah muak dengan kebodohan di sekitarnya. Ilham berhenti tertawa, lalu menatap kakaknya dengan tatapan meremehkan. Ia berkata bahwa jika Sinta punya bukti sampah seperti itu, maka ia punya kebenaran yang mutlak. Ilham merogoh saku jas dalamnya dan mengeluarkan sebuah flash disk berwarna hitam. Ia berjalan menuju meja operator audiovisual yang berada di samping panggung. Petugas operator yang ketakutan melihat ekspresi Ilham segera menyingkir, membiarkan Ilham mencolokkan flash disk itu ke laptop yang terhubung ke layar proyektor raksasa di belakang panggung. Ibu Sukma dan Sinta bingung melihat apa yang dilakukan Ilham. Mereka tidak menyangka Ilham akan senekat ini. Sinta mulai merasa gelisah, keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia mencoba berteriak meminta Ilham turun, mengatakan bahwa Ilham hanya akan mempermalukan diri sendiri. Tapi Ilham tidak peduli. Jarinya menari di atas papan ketik laptop, mencari berkas yang sudah ia persiapkan. Ilham memegang mikrofon lagi, matanya menatap lurus ke arah lensa kamera yang merekam acara itu, seolah ia sedang berbicara kepada dunia. Ilham berkata bahwa ia sudah lama menunggu momen ini. Ia mengaku bahwa selama ini ia diam bukan karena ia bodoh, tapi karena ia sedang mengumpulkan bukti untuk melindungi keluarganya dari ular berbisa yang tinggal satu atap dengannya. Ia berkata bahwa ibunya menginginkan bukti tentang asal-usul Rara, maka ia akan memberikannya malam ini juga. Ia berkata bahwa ibunya ingin bicara tentang kemiskinan dan kekayaan, maka ia akan mengupas tuntas kulit palsu yang selama ini menutupi kebusukan keluarga ini. Ilham menekan tombol enter dengan keras. Layar proyektor raksasa di belakang panggung yang tadinya menampilkan tayangan slide foto masa muda Ibu Sukma, kini berkedip dan berubah menjadi hitam sesaat. Semua orang menahan napas, leher mereka jenjang menjulur ke depan, penasaran dengan apa yang akan ditampilkan. Ketegangan di ruangan itu begitu padat hingga rasanya bisa diiris dengan pisau. Sinta mencoba berlari ke arah meja operator untuk menghentikan Ilham. Tapi Ilham mengangkat tangannya, memberikan tatapan membunuh yang membuat langkah Sinta terhenti seketika. Cahaya dari proyektor mulai menyorot, menampilkan sebuah dokumen resmi dengan kop surat sebuah rumah sakit ternama. Itu adalah awal dari badai yang akan menghancurkan kesombongan Ibu Sukma dan Sinta hingga ke akar-akarnya. Cahaya putih menyilaukan memancar dari layar proyektor raksasa, membelah keremangan ballroom yang kini senyap bagaikan kuburan. Di layar itu terpampang sebuah dokumen digital yang diperbesar ukurannya, sehingga bahkan tamu yang duduk di barisan paling belakang pun bisa membacanya dengan jelas. Itu adalah hasil uji laboratorium DNA dari sebuah rumah sakit berstandar internasional yang kredibilitasnya tidak diragukan lagi. Di bagian atas dokumen tertulis nama Ilham sebagai ayah terduga dan nama Rara sebagai anak, sedangkan di bagian paling bawah, sebuah angka persentase dicetak dengan huruf tebal berwarna merah yang seolah menampar wajah semua orang yang melihatnya. Angka itu adalah 99,9%. Sebuah angka mutlak yang menyatakan bahwa Rara adalah darah daging Ilham yang sah, tanpa keraguan sedikit pun. Ilham membiarkan dokumen itu terpampang selama beberapa saat,
membiarkan fakta ilmiah itu meresap ke dalam benak setiap orang di ruangan tersebut, terutama ibunya. Ia menatap Ibu Sukma yang kini berdiri kaku dengan mulut sedikit terbuka, matanya melotot menatap layar seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ilham kemudian berbicara dengan suara yang tenang namun menusuk tulang, menjelaskan bahwa ia melakukan tes ini bukan karena ia meragukan kesetiaan Olivia, melainkan karena hasutan jahat yang setiap hari ditiupkan oleh Sinta ke telinganya dan telinga ibunya. Ia menceritakan bagaimana ia harus mengambil helai rambut putrinya sendiri secara diam-diam saat Rara tertidur, sebuah tindakan yang membuatnya merasa jijik pada dirinya sendiri, karena sempat membiarkan racun keraguan keluarganya mempengaruhi pikirannya. Ilham menegaskan bahwa hasil tes ini adalah bukti nyata betapa busuknya hati mereka yang tega menuduh seorang anak kecil yang tidak berdosa sebagai anak haram, hanya demi memuaskan ego kebencian mereka. Namun Ilham belum selesai. Ia tahu bahwa Sinta masih memegang kartu fitnah tentang perselingkuhan Olivia. Tanpa memberi kesempatan bagi Sinta untuk menyela, Ilham menekan tombol di laptopnya untuk mengganti tampilan layar. Gambar hasil tes DNA menghilang, digantikan oleh sebuah tampilan antarmuka aplikasi pesan singkat yang sangat familiar bagi semua orang. Itu adalah tangkapan layar percakapan WhatsApp dari ponsel Sinta. Judul percakapan itu terpampang jelas dengan nama kontak Edi Photoshop. Gumam kaget mulai terdengar dari para tamu undangan ketika mereka membaca isi pesan yang ditampilkan secara berurutan di layar besar tersebut. Dalam percakapan itu, terlihat jelas pesan dari Sinta yang mengirimkan foto wajah Olivia yang diambil dari media sosial, lalu mengirimkan foto seorang pria tua tak dikenal di sebuah lobi hotel. Di bawah foto-foto itu, Sinta mengetik instruksi yang sangat spesifik dan kejam. Ia meminta orang bernama Edi itu untuk mengedit wajah Olivia agar terlihat seolah-olah sedang merangkul pria tua tersebut, dan Sinta meminta agar hasilnya terlihat senyata mungkin agar bisa digunakan untuk menghasut Ilham menceraikan istrinya. Tanggal pengiriman pesan itu tertera jelas, yaitu 2 minggu sebelum pesta ulang tahun ini diadakan, membuktikan bahwa ini adalah rencana yang sudah disusun dengan matang dan penuh niat jahat. Sinta, yang melihat kejahatannya ditelanjangi di depan ratusan orang, menjerit histeris. Wajahnya pucat pasi seperti mayat. Ia berlari ke tengah panggung, berteriak bahwa semua itu bohong dan rekayasa komputer yang dibuat Ilham. Ia berusaha menutupi layar proyektor dengan tubuhnya, seolah-olah tindakannya itu bisa menghapus kebenaran yang sudah terlanjur dilihat oleh semua orang. Namun, usaha Sinta sia-sia. Tamu undangan kini menatapnya dengan pandangan jijik. Bisik-bisik yang tadinya menyudutkan Olivia kini berbalik menyerang Sinta. Mereka menyebut Sinta sebagai kakak ipar yang jahat, ular berbisa, dan wanita tak tahu malu yang tega memfitnah adik iparnya sendiri dengan cara yang begitu kotor. Ilham menatap kakaknya dengan tatapan dingin tanpa belas kasihan. Ia membentak Sinta untuk diam dan minggir. Suaranya menggelegar melalui pelantang suara, hingga membuat Sinta gemetar dan mundur ketakutan. Ilham kemudian memutar sebuah video singkat yang merupakan rekaman CCTV dari sebuah kafe. Di video itu, terlihat Sinta sedang bertemu dengan seorang pria dan memberikan amplop tebal yang diduga berisi uang bayaran untuk jasa edit foto tersebut. Bukti visual ini menjadi paku terakhir yang menyegel peti mati kebohongan Sinta. Tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Sinta terduduk lemas di lantai panggung, air matanya tumpah bukan karena penyesalan, tapi karena rasa malu yang luar biasa akibat ketahuan. Ibu Sukma mematung, tangannya memegang dada yang terasa sesak. Ia menatap Sinta, anak kesayangannya, lalu menatap layar yang menampilkan bukti kejahatan itu. Dunianya mulai goyah. Ia menyadari bahwa selama ini ia telah mempercayai kata-kata pembohong dan membenci menantu yang sebenarnya tidak bersalah dalam hal kesetiaan. Namun, ego Ibu Sukma masih terlalu tinggi untuk mengakui kesalahan. Ia masih memiliki satu senjata terakhir dalam benaknya, yaitu masalah status sosial dan kekayaan. Ia berpikir bahwa meskipun Olivia setia, Olivia tetaplah wanita miskin yang menumpang hidup. Namun, Ilham seolah bisa membaca pikiran ibunya. Ia kembali melangkah ke laptop, bersiap untuk membuka babak baru yang akan menghancurkan satu-satunya kebanggaan yang tersisa dari Ibu Sukma, yaitu ilusi kekayaannya. Ilham kembali mengetuk papan ketik laptopnya, dan layar proyektor berkedip sekali lagi sebelum menampilkan grafik keuangan yang didominasi oleh garis-garis merah yang menukik tajam ke bawah. Judul besar di atas grafik itu tertulis laporan keuangan PT Warisan Ayah, status pilot. Suasana di ballroom kembali berubah, dari ketegangan drama keluarga menjadi kebingungan massal. Para tamu undangan yang sebagian besar adalah rekan bisnis dan sosialita mulai menyipitkan mata, mencoba memahami data yang tersaji. Ibu Sukma menatap layar itu dengan bingung, tidak mengerti apa yang sedang ditunjukkan oleh putranya. Sejauh yang ia tahu, perusahaan peninggalan suaminya masih berjalan lancar dan membiayai semua gaya hidup mewahnya selama ini. Ilham mulai berbicara lagi, kali ini nadanya lebih datar namun penuh penekanan pada setiap fakta yang ia sampaikan.
Ia bertanya kepada ibunya dengan nada retoris, apakah ibu benar-benar berpikir bahwa uang yang ibu hamburkan setiap hari berasal dari keuntungan perusahaan ayah? Ilham kemudian membeberkan kenyataan pahit yang selama ini ia tutup rapat-rapat. Ia menjelaskan bahwa perusahaan ayah sebenarnya sudah bangkrut total 5 tahun yang lalu. Kebangkrutan itu disebabkan oleh korupsi manajemen yang buruk dan, yang paling parah, penggerogotan dana perusahaan secara terus-menerus oleh Ibu Sukma dan Sinta untuk membiayai liburan ke luar negeri, membeli tas bermerek, dan pesta-pesta mewah yang tidak ada habisnya. Ilham menunjukkan bukti surat hutang dan dokumen penyitaan aset perusahaan yang sebenarnya sudah ditandatangani bertahun-tahun lalu. Wajah Ibu Sukma berubah menjadi abu-abu. Kakinya lemas. Ia menggelengkan kepala, bergumam bahwa itu tidak mungkin karena setiap bulan ia selalu menerima transferan uang ratusan juta rupiah ke rekening pribadinya. Ia berteriak bahwa Ilham berbohong, bahwa mereka masih kaya, bahwa rumah mewah yang mereka tempati dan gedung hotel ini adalah bukti kekayaan mereka. Ilham tertawa getir mendengar penyangkalan ibunya. Ia berkata bahwa itulah pertanyaan kuncinya, dari mana uang itu berasal jika perusahaan sudah mati. Ilham menekan tombol panah di laptopnya, mengganti tampilan layar ke halaman mutasi rekening bank yang sangat rinci. Di layar kini terpampang daftar transfer masuk rekening Ibu Sukma dan Sinta selama 5 tahun terakhir. Di kolom pengirim, tertulis satu nama yang sama berulang-ulang, sebuah nama perusahaan asing yang terdengar bona fide, yaitu Olivia Tech Solutions. Dan di bawah nama perusahaan itu, tertera nama pemilik rekening sumber dana tersebut, Olivia Zahra. Nama istri Ilham, menantu yang baru saja dihina sebagai orang miskin dan benalu, terpampang jelas sebagai penyokong dana tunggal bagi seluruh kehidupan mewah keluarga itu. Ilham menunjuk Olivia yang masih berdiri di bawah panggung sambil memeluk Rara. Ia berteriak kepada ibunya agar membuka matanya lebar-lebar. Ia mengungkapkan identitas asli Olivia yang selama ini disembunyikan. Olivia bukanlah wanita pengangguran biasa. Olivia adalah pendiri dan pemilik saham mayoritas dari salah satu perusahaan rintisan teknologi paling sukses di negeri ini. Kekayaan Olivia bahkan 10 kali lipat lebih besar dari kekayaan keluarga Ilham di masa kejayaan mereka dulu. Ilham menjelaskan bahwa Olivia sengaja menyembunyikan identitasnya dan menggunakan uang pribadinya untuk menutupi kebangkrutan keluarga Ilham semata-mata, karena Olivia ingin menjaga kehormatan Ilham sebagai suami dan menjaga perasaan Ibu Sukma agar tidak syok atau malu di hadapan teman-temannya. Suara Ilham bergetar karena emosi saat ia melanjutkan penjelasannya. Ia mengatakan bahwa rumah gedongan tempat Ibu Sukma tinggal, mobil mewah yang dikendarai Sinta, gaji para pembantu yang sering dimaki-maki Ibu Sukma, bahkan biaya sewa ballroom hotel dan catering makanan mewah yang sedang dinikmati para tamu saat ini, semuanya dibayar lunas dari kantong Olivia. Tidak ada Rp1 pun uang Ibu Sukma di sana, karena Ibu Sukma sebenarnya sudah tidak punya apa-apa selain hutang. Olivia adalah orang yang memberi makan tangan yang kemudian menggigitnya. Olivia adalah orang yang memayungi mereka dari hujan badai kebangkrutan, namun justru diludahi dan diusir seperti pengemis. Kenyataan ini menghantam Ibu Sukma lebih keras daripada tamparan fisik. Ia merasa dunia di sekelilingnya runtuh seketika. Ia menoleh ke arah teman-teman sosialitanya dan melihat tatapan mereka berubah total. Tidak ada lagi rasa hormat atau kekaguman. Yang ada hanyalah tatapan mencemooh, kasihan, dan jijik. Mereka berbisik-bisik bahwa ternyata Ibu Sukma hanyalah orang kaya baru palsu yang hidup dari belas kasihan menantu yang dihinanya. Label, sosialita, yang selama ini dibanggakan Ibu Sukma hancur lebur dalam hitungan detik, digantikan oleh label, parasit tak tahu diri. Rasa malu yang dirasakan Ibu Sukma begitu hebat, hingga ia merasa ingin tanah membelah dan menelannya hidup-hidup saat itu juga. Ilham mengambil tumpukan kertas yang merupakan cetakan bukti-bukti transfer dan tagihan kartu kredit Ibu Sukma yang sudah dibayar Olivia. Ia berjalan mendekati ibunya yang kini berdiri gemetar seperti orang kena stroke. Dengan gerakan penuh kemarahan, Ilham melemparkan tumpukan kertas itu ke udara, membiarkannya berhamburan menghujani wajah Ibu Sukma dan Sinta. Kertas-kertas putih itu melayang-layang jatuh ke lantai panggung, menjadi saksi bisu betapa besarnya pengorbanan Olivia yang dibalas dengan air tuba. Ilham menatap ibunya tepat di manik matanya dan mengucapkan kalimat yang mematikan, bahwa mulai detik ini, keran uang itu ditutup selamanya. Ia menyatakan bahwa Ibu Sukma telah menghina satu-satunya orang yang menyelamatkan hidupnya, dan kini Ibu Sukma harus menanggung akibatnya. Ilham mempersilakan ibunya untuk membayar sendiri biaya pesta ratusan juta ini, jika memang ia merasa dirinya orang kaya yang terhormat, karena Olivia tidak akan mengeluarkan sepeser pun lagi untuk membiayai kesombongan yang menghancurkan hatinya sendiri. Kertas-kertas bukti transfer yang dilemparkan Ilham masih melayang-layang di udara sebelum akhirnya mendarat berserakan di lantai panggung, menutupi sepatu hak tinggi mahal milik Ibu Sukma. Suasana di dalam ballroom hotel berbintang itu kini berubah drastis, seolah-olah gravitasi bumi telah bergeser dan memutarbalikkan posisi setiap orang di dalamnya.
Beberapa menit yang lalu, Ibu Sukma berdiri tegak sebagai ratu pesta yang angkuh, memandang rendah semua orang dari ketinggian egonya, sementara Olivia hanyalah objek hinaan yang tersudut di pojok ruangan. Namun kini, naskah drama kehidupan itu telah ditulis ulang oleh kebenaran yang menyakitkan. Ibu Sukma berdiri mematung dengan tubuh gemetar hebat, wajahnya yang tertutup lapisan bedak tebal kini tampak retak oleh guratan ketakutan dan rasa malu yang tak tertahankan. Ia menatap nanar pada lembaran kertas di kakinya, bukti tak terbantahkan bahwa wanita yang baru saja ia sebut miskin dan tak bermartabat adalah satu-satunya tiang penyangga yang mencegah atap hidupnya runtuh menimpanya. Para tamu undangan, yang sebagian besar adalah kaum sosialita bermulut tajam dan rekan bisnis yang mementingkan citra, mulai bereaksi. Jika sebelumnya mereka menatap Olivia dengan pandangan merendahkan, kini tatapan itu berbalik arah menyerang Ibu Sukma dan Sinta bagaikan ribuan jarum beracun. Bisik-bisik yang tadinya samar kini terdengar semakin jelas dan menyakitkan. Mereka mulai mencemooh Ibu Sukma sebagai wanita tua yang tidak tahu diri, seorang parasit yang hidup mewah dari keringat menantu yang dihinanya. Terdengar celetukan pedas dari meja barisan depan yang mengatakan betapa memalukannya sikap Ibu Sukma yang berlagak kaya raya padahal aslinya bangkrut total. Reputasi yang dibangun Ibu Sukma selama puluhan tahun dengan susah payah, hancur lebur hanya dalam hitungan menit menjadi debu yang tidak berharga. Ia bisa merasakan penghakiman massal itu menusuk kulitnya, membuatnya merasa telanjang dan hina di tengah kemewahan palsu yang ia pamerkan. Di tengah kekacauan emosional itu, Olivia melakukan pergerakan. Ia tidak berteriak marah, ia tidak membalas makian dengan makian, dan ia tidak menunjukkan ekspresi kemenangan yang sombong. Olivia justru terlihat sangat tenang, sebuah ketenangan yang memancarkan aura kekuatan yang jauh lebih mengintimidasi daripada teriakan siapapun. Ia menyerahkan Rara ke dalam gendongan ilham, mengecup kening putrinya sekilas untuk menenangkannya, lalu merapikan jilbabnya dengan gerakan anggun. Perlahan namun pasti, Olivia melangkah menuju tangga panggung. Suara langkah kakinya yang beradu dengan lantai marmer terdengar ritmis dan tegas di tengah keheningan ruangan yang mencekam. Setiap langkah yang diambil Olivia seolah menekan dada Ibu Sukma semakin sesak. Orang-orang secara otomatis membelah jalan, memberikan ruang bagi sang pemilik kekuasaan yang sesungguhnya untuk lewat. Tidak ada lagi yang berani menatapnya dengan pandangan sinis. Yang ada kini hanyalah tatapan segan, takut, dan rasa ingin tahu yang besar. Sesampainya di atas panggung, Olivia berdiri berhadapan langsung dengan ibu mertuanya. Jarak di antara mereka hanya 1 meter, namun jurang perbedaan martabat di antara mereka terasa bermil-mil jauhnya. Ibu Sukma, yang biasanya selalu mendongakkan dagu saat bicara pada Olivia, kini menunduk, tidak berani menatap mata menantunya. Tubuh wanita tua itu menyusut, bahunya merosot, kehilangan segala kegagahan yang ia miliki sebelumnya. Olivia menatap wanita di hadapannya itu dengan tatapan datar, tanpa kebencian yang meledak-ledak, namun penuh dengan kekecewaan yang mendalam. Ia meraih mikrofon yang tergeletak di meja podium, lalu berbicara dengan suara yang lembut namun tegas, sebuah intonasi yang membuat setiap orang di ruangan itu menahan napas untuk mendengarkan. Olivia memulai perkataannya dengan menyapa Ibu Sukma, bukan dengan panggilan kasar, melainkan tetap dengan sebutan ibu yang sopan, yang justru membuat tamparan moral itu terasa semakin keras. Olivia berkata bahwa selama 6 tahun ia menjadi bagian dari keluarga ini, ia tidak pernah sekalipun meminta untuk dihormati secara berlebihan. Ia tidak pernah meminta pujian atas uang yang ia berikan, ia tidak pernah menuntut ucapan terima kasih saat ia melunasi hutang-hutang judi Sinta, dan ia tidak pernah mengeluh saat gajinya digunakan untuk membelikan tas-tas mahal yang kini dipajang Ibu Sukma. Olivia menjelaskan bahwa ia melakukan semua itu karena satu alasan sederhana, yaitu cintanya kepada Ilham. Ia mencintai suaminya, dan karena itu ia berusaha memuliakan ibu yang melahirkan suaminya, seburuk apapun perlakuan sang ibu kepadanya. Ia berharap bahwa dengan kesabaran dan keikhlasan, suatu hari nanti hati batu Ibu Sukma akan luluh. Namun, lanjut Olivia dengan suara yang mulai mengeras, kesabaran manusia memiliki batas. Dan batas itu telah dilanggar hari ini dengan cara yang paling keji. Olivia menunjuk ke arah Rara yang masih sesenggukan di pelukan Ilham. Ia berkata bahwa ia bisa menahan diri jika dirinya yang dihina, dimaki, atau diperlakukan seperti pembantu. Tapi ketika Ibu Sukma menghancurkan hati putrinya, merusak kado tulus dari tangan kecil yang tidak berdosa, dan memfitnah kesucian kelahirannya di depan ratusan orang, maka saat itulah Ibu Sukma kehilangan hak istimewa untuk mendapatkan belas kasihan darinya. Olivia menegaskan bahwa seorang nenek yang tega menyakiti cucunya sendiri demi gengsi, tidak layak mendapatkan perlindungan apapun lagi. Kalimat itu menohok jantung Ibu Sukma, membuatnya terisak pelan, menyadari bahwa ia telah membangunkan macan tidur yang selama ini ia anggap sebagai kucing rumahan. Olivia kemudian mengeluarkan ponsel pintarnya dari dalam tas kecil yang ia bawa. Layar ponsel itu menyala terang di tangannya.
Ia berkata kepada semua orang bahwa pesta ini, kemewahan ini, dan status sosial palsu ini harus diakhiri sekarang juga. Ia tidak ingin uang hasil kerja kerasnya digunakan untuk membiayai panggung di mana anaknya dipermalukan. Dengan gerakan jari yang cekatan, Olivia menekan sebuah nomor di daftar kontaknya dan mengaktifkan mode pengeras suara. Ia mendekatkan ponsel itu ke mikrofon agar seluruh ruangan bisa mendengar percakapan yang akan terjadi. Terdengar nada sambung 2 kali, sebelum akhirnya suara berat seorang pria menjawab di ujung sana. Itu adalah suara Pak Hadi, pengacara sekaligus manajer keuangan pribadi Olivia. Tanpa basa-basi, Olivia memberikan instruksi yang jelas dan mematikan. Ia meminta Pak Hadi untuk memblokir semua akses kartu kredit tambahan yang dipegang oleh Ibu Sukma dan Sinta detik ini juga. Ia memerintahkan untuk membekukan seluruh aset properti yang sertifikatnya sebenarnya sudah atas nama perusahaan Olivia, karena pengambil alihan hutang masa lalu. Dan yang paling membuat Ibu Sukma lemas, Olivia memerintahkan Pak Hadi untuk membatalkan cek pembayaran gedung hotel dan catering yang seharusnya cair hari ini. Olivia mengatakan dengan lantang bahwa ia menarik kembali semua dukungannya dan membiarkan keluarga ini berdiri di atas kaki mereka sendiri yang rapuh. Pak Hadi di ujung telepon merespons dengan sigap dan profesional, mengonfirmasi bahwa instruksi akan dilaksanakan segera melalui sistem perbankan saat itu juga. Suara, klik, tanda telepon ditutup terdengar seperti suara vonis hakim yang menjatuhkan hukuman mati. Ibu Sukma menjerit tertahan, ia mencoba maju untuk meraih tangan Olivia, memohon agar perintah itu dibatalkan. Ia tahu persis apa artinya ini. Tanpa uang Olivia, ia hanyalah gelandangan yang memakai baju bagus. Namun, sebelum tangan kotor Ibu Sukma sempat menyentuh ujung jilbab Olivia, Ilham sudah pasang badan. Ilham berdiri di antara istri dan ibunya, menjadi tembok pemisah yang kokoh. Ilham menatap ibunya dengan tatapan asing, menolak memberikan celah sedikit pun bagi ibunya untuk memanipulasi Olivia lagi. Lampu-lampu kristal di ballroom itu seolah meredup seiring dengan hilangnya sumber dana yang membiayai cahayanya. Musik sudah lama berhenti, digantikan oleh suara isak tangis ketakutan dari Sinta dan raungan putus asa dari Ibu Sukma. Para tamu undangan mulai bergerak mundur, menjaga jarak dari panggung seolah takut tertular kemiskinan dan aib yang kini menyelimuti keluarga itu. Olivia menatap pemandangan itu dengan wajah datar. Tidak ada rasa puas yang berlebihan, hanya rasa lega yang luar biasa karena beban rahasia yang ia pikul selama bertahun-tahun akhirnya terangkat. Ia telah memutus rantai yang mengikat lehernya, dan kini ia bebas. Namun bagi Ibu Sukma, ini baru permulaan dari mimpi buruk yang panjang. Realita kejam dunia yang selama ini ia hindari dengan uang orang lain, kini siap menghantamnya tanpa ampun. Hukuman atas kesombongan Ibu Sukma datang lebih cepat dari yang dibayangkan siapapun, tidak menunggu hari atau jam, melainkan langsung terjadi dalam hitungan menit setelah Olivia menutup teleponnya. Pintu utama ballroom yang megah tiba-tiba terbuka lebar dengan kasar. Masuklah seorang pria parubaya mengenakan setelan jas formal berwarna hitam dengan wajah yang sangat serius dan tidak bersahabat. Ia adalah manajer umum Hotel Bintang 5 tersebut, diiringi oleh 4 orang petugas keamanan berbadan tegap dan 2 orang staf administrasi yang membawa mesin EDC, elektronik data capture, serta tumpukan berkas tagihan. Langkah mereka cepat dan terarah, membelah kerumunan tamu yang serta-merta menyingkir memberi jalan. Aura profesionalisme yang dingin namun mengancam terpancar dari rombongan manajemen hotel itu, menandakan bahwa urusan bisnis telah berubah menjadi masalah serius. Manajer hotel itu langsung naik atas panggung tanpa permisi, mengabaikan etika pesta karena bagi pihak hotel, pesta ini sudah dianggap bermasalah. Ia berdiri di hadapan Ibu Sukma yang masih terguncang, lalu dengan suara lantang yang bisa didengar oleh tamu-tamu di barisan depan, ia menyampaikan kabar buruk. Manajer itu berkata bahwa sistem pembayaran hotel baru saja menerima notifikasi pembatalan sepihak atas kartu kredit utama yang digunakan untuk menjamin acara ini. Ia menjelaskan bahwa cek pelunasan yang dijadwalkan cair hari ini telah ditolak oleh bank penerbit dengan alasan pemblokiran dana oleh pemilik rekening, yaitu Ibu Olivia. Oleh karena itu, sesuai prosedur perusahaan yang ketat, pihak hotel menuntut pelunasan tunai atau pembayaran via kartu lain sekarang juga sebesar 550 juta rupiah. Jika tidak dilunasi dalam waktu 10 menit, pihak hotel akan memanggil polisi atas tuduhan penipuan jasa dan akan menahan semua penyelenggara acara di tempat. Wajah Ibu Sukma yang tadinya pucat kini berubah menjadi seputih kertas. Angka 500 juta rupiah terdengar seperti angka astronomi yang mustahil ia capai. Ia panik luar biasa. Tangan gemetarnya merogoh tas tangan kecil bertahtakan kristal yang ia bawa, mengeluarkan dompet kulit mahalnya, dan menarik keluar tumpukan kartu kredit berwarna emas dan platinum. Dengan histeris, ia menyodorkan kartu-kartu itu kepada manajer hotel, berteriak bahwa ia akan membayarnya, bahwa ia orang kaya dan tidak mungkin menipu.
Staf hotel dengan sigap menerima kartu itu dan menggeseknya di mesin edisi yang mereka bawa. Semua mata tertuju pada layar kecil mesin tersebut, menunggu vonis elektronik yang akan keluar. Mesin itu berbunyi beep panjang yang menyakitkan. Staf hotel menggelengkan kepala dan mengatakan, "Declined," atau ditolak. Ibu Sukma berteriak menyuruh coba lagi dengan kartu yang lain. Kartu kedua digesek. Ditolak. Kartu ketiga. Ditolak. Kartu keempat. Ditolak. Semua kartu kredit itu adalah kartu tambahan yang induknya berada di rekening Olivia, dan sesuai instruksi Olivia beberapa menit lalu, semuanya sudah menjadi sampah plastik tak berguna. Ibu Sukma melempar dompetnya ke lantai dengan frustrasi, berteriak-teriak seperti orang gila, menyalahkan mesin yang rusak, menyalahkan bank yang bodoh, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Pemandangan itu sungguh menyedihkan sekaligus menjijikkan. Sang sosialita terhormat kini mengamuk seperti anak kecil yang kehilangan mainan. Sadar bahwa ia tidak bisa membayar, Ibu Sukma beralih menatap teman-teman sosialitanya yang berdiri di dekat panggung. Ia melihat Jeng Sri, ketua arisan berlian yang selama ini paling akrab dengannya. Dengan air mata bercucuran dan sisa-sisa bedak yang luntur, Ibu Sukma berlari turun dari panggung dan menghampiri Jeng Sri. Ia memegang tangan temannya itu dengan erat, memohon pinjaman uang tunai atau kartu kredit untuk menalangi biaya pesta sementara waktu. Ia berjanji akan menggantinya besok 2 kali lipat. Namun, reaksi yang didapatnya sungguh menohok. Jeng Sri, yang biasanya memuji-muji tas baru Ibu Sukma, kini menarik tangannya dengan kasar seolah takut tertular penyakit menular. Ia memandang Ibu Sukma dengan tatapan jijik dan berkata bahwa ia tidak punya uang untuk dipinjamkan kepada penipu. Satu persatu teman-teman sosialita Ibu Sukma mundur teratur. Mereka yang dulu berebut ingin duduk satu meja dengannya, kini berpura-pura sibuk dengan ponsel mereka, membetulkan gaun, atau tiba-tiba teringat ada urusan mendesak. Alasan-alasan klise mulai terdengar di mana-mana. "Maaf Jeng, suami saya telepon suruh pulang. Aduh, anak saya sakit, saya lupa matikan kompor." Dalam hitungan menit, terjadi eksodus massal. Para tamu undangan berbondong-bondong menuju pintu keluar, meninggalkan Ibu Sukma yang berdiri sendirian di tengah ruangan luas itu sambil memanggil-manggil nama mereka dengan putus asa. Ia baru saja belajar pelajaran paling pahit dalam hidupnya, bahwa teman yang datang karena uang akan pergi saat uang itu hilang. Tidak ada loyalitas di antara para penjilat. Di tengah kehancuran pesta itu, pintu ballroom kembali terbuka, namun kali ini bukan tamu yang datang, melainkan 3 orang petugas kepolisian berseragam lengkap. Mereka masuk dengan wajah tegas, didampingi oleh seorang pria berpakaian sipil yang tak lain adalah auditor independen yang disewa Ilham diam-diam. Polisi itu tidak menuju ke arah Ibu Sukma, melainkan langsung menuju ke arah Sinta yang sedang berusaha menyelinap kabur lewat pintu samping dapur. Salah satu polisi berteriak memanggil nama Sinta, memerintahkannya untuk berhenti. Sinta membeku, kakinya gemetar hebat hingga ia tidak sanggup melangkah lagi. Polisi itu mendekat dan membacakan surat perintah penangkapan. Sinta didakwa atas kasus penggelapan dana perusahaan, pemalsuan dokumen keuangan, dan penipuan terencana yang telah dilaporkan oleh Ilham berdasarkan bukti-bukti audit forensik yang lengkap. Ternyata, selama ini Sinta bukan hanya memalak uang Olivia, tapi juga mencuri sisa-sisa aset perusahaan lama ayahnya dengan memalsukan tanda tangan Ilham. Sinta menjerit histeris saat borgol besi yang dingin dikunci di kedua pergelangan tangannya. Ia meronta-ronta, berteriak memanggil ibunya, memohon tolong agar Ibu Sukma membebaskannya. "Ibu, tolong Sinta, Bu, jangan biarkan mereka bawa Sinta." Teriakannya menggema mengerikan di ruangan yang kini hampir kosong itu. Ibu Sukma, yang melihat putri kesayangannya digelandang polisi seperti kriminal kelas 3, jatuh terduduk di lantai. Kakinya tidak lagi sanggup menopang berat tubuh dan beban kenyataan yang menghimpitnya. Ia ingin menolong Sinta, tapi ia sendiri tidak berdaya. Ia bahkan tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri dari tagihan hotel, apalagi menyelamatkan anaknya dari hukum. Ia hanya bisa melihat dengan pandangan kabur saat Sinta diseret keluar ruangan, menangis meraung-raung memanggil namanya hingga suaranya menghilang di balik pintu. Kini, ballroom itu terasa sangat luas dan sepi. Dekorasi bunga-bunga impor yang mahal, kain-kain sutra yang menghias dinding, dan lampu kristal di atas sana, semuanya tampak seperti ejekan bagi nasib Ibu Sukma. Ia duduk bersimpuh di lantai karpet merah yang kotor oleh jejak sepatu para tamu yang pergi. Ia sendirian. Benar-benar sendirian. Tidak ada anak emasnya, tidak ada teman sosialitanya, tidak ada uang, dan tidak ada harga diri. Di kejauhan, di dekat pintu keluar, ia melihat Ilham, Olivia, dan Rara berdiri melihatnya. Itu adalah satu-satunya harapan terakhirnya. Dengan sisa tenaga yang ada, Ibu Sukma merangkap perlahan di lantai,
mengabaikan lututnya yang sakit dan gaun mahalnya yang robek tersangkut kursi. Ia merangkak menuju kaki Ilham, air mata dan ingus bercampur menjadi satu di wajahnya yang dulu selalu ia banggakan kecantikannya. Ia hendak memohon pengampunan, bukan karena ia sadar akan dosanya, melainkan karena ia takut menghadapi kemiskinan yang kini berdiri tegak di depan matanya. Ibu Sukma menyeret tubuhnya di atas karpet merah yang kini terasa kasar dan berdebu. Gaun kebaya mahalnya yang penuh payet tersangkut di sana-sini, robek dan kotor, namun ia sudah tidak peduli lagi pada penampilannya. Satu-satunya hal yang ada di pikirannya saat ini adalah bagaimana caranya agar ia tidak ditangkap polisi atau dilempar ke jalanan. Ia merangkak mendekati kaki putranya sendiri, Ilham, yang berdiri tegak seperti patung batu di dekat pintu keluar ballroom. Tangan Ibu Sukma yang gemetar, dengan kuku-kuku yang catnya sudah tergores, mencengkeram celana kain Ilham dengan erat. Ia menengadah, memperlihatkan wajahnya yang basah oleh air mata, ingus, dan lunturan maskara hitam yang membuatnya terlihat seperti hantu yang menyedihkan. Ibu Sukma mulai meratap dengan suara serak yang memilukan hati siapapun yang mendengarnya, kecuali hati putranya yang sudah membeku. Ia memohon ampun, bersumpah demi Tuhan bahwa ia hilaf dan tidak bermaksud jahat. Ia mulai mengungkit-ungkit masa lalu, mengatakan bahwa dialah ibu yang mengandung Ilham selama 9 bulan, dialah yang menyusui Ilham, dan dialah yang membesarkan Ilham hingga menjadi laki-laki dewasa. Ia menggunakan kartu as terakhirnya, yaitu ikatan darah, berharap rasa bersalah akan melunakkan hati Ilham seperti yang selalu terjadi di masa lalu. Ia berjanji akan berubah. Ia berjanji akan menyayangi Olivia dan Rara, asalkan Ilham mau melunasi tagihan hotel ini dan membawanya pulang ke rumah mereka yang nyaman. Ilham menunduk, menatap wanita tua yang bersimpuh di kakinya itu. Dulu, pemandangan ibunya menangis adalah kelemahan terbesarnya. Dulu, ia akan melakukan apa saja agar ibunya tersenyum kembali. Namun hari ini, saat ia melihat air mata itu, yang ia rasakan hanyalah kekosongan yang hampa. Bayangan wajah Rara yang ketakutan saat dibentak, bayangan Olivia yang dihina selama 6 tahun, dan fakta bahwa ibunya tega memfitnah darah dagingnya sendiri, telah membunuh rasa kasihan itu sampai ke akarnya. Ilham menyadari bahwa air mata ibunya bukanlah air mata penyesalan yang tulus, melainkan air mata manipulasi dari seorang egois yang takut kehilangan kenyamanan hidupnya. Perlahan namun tegas, Ilham membungkuk sedikit, bukan untuk memeluk ibunya, melainkan untuk melepaskan cengkeraman tangan ibunya dari celananya. Jari jemari Ibu Sukma yang menolak melepaskan pegangan itu dipaksa terbuka satu persatu oleh Ilham. Gerakan itu sangat simbolis, menandakan putusnya ketergantungan parasit yang selama ini menggerogoti hidup keluarga kecil Ilham. Setelah terlepas, Ilham mundur selangkah, menciptakan jarak fisik yang nyata di antara mereka. Ia menatap ibunya dengan sorot mata yang dingin dan asing, seolah ia sedang melihat orang lain yang tidak ia kenal. Ilham berkata dengan suara datar bahwa maaf itu sudah terlambat. Ia mengatakan bahwa ia sudah memberikan segalanya untuk ibu. Ia sudah memberikan uang, rumah, kehormatan, bahkan ia membiarkan istrinya mengalah bertahun-tahun demi ego ibu. Tapi ibu justru membalasnya dengan racun. Ilham menegaskan bahwa ia bukan lagi anak kecil yang bisa ibu takut-takuti dengan dosa durhaka. Baginya, dosa terbesar adalah membiarkan istri dan anaknya terus-menerus disakiti oleh orang yang seharusnya melindungi mereka. Ilham berkata bahwa ibu sendiri yang mengajarkan bahwa kemiskinan adalah hal yang menjijikan dan orang miskin tidak layak dihormati. Sekarang, Ilham mengembalikan pelajaran itu kepada ibu. Saat ini ibu tidak punya apa-apa, jadi nikmatilah rasa dihina dan ditinggalkan seperti yang ibu lakukan pada Olivia. Manajer hotel yang sejak tadi berdiri mengawasi dengan tidak sabar, melangkah maju mendekati Ibu Sukma. Ia bertanya kepada Ilham apakah pihak keluarga akan menanggung tagihan ini. Ilham menoleh pada manajer itu dan menggeleng tegas. Ia mengatakan bahwa ia tidak bertanggung jawab atas pesta yang tidak ia inginkan ini. Ilham menunjuk perhiasan emas, cincin berlian, dan jam tangan mahal yang masih melekat di tubuh Ibu Sukma. Ia menyarankan manajer hotel untuk menyita semua perhiasan itu sebagai jaminan pembayaran, atau membiarkan polisi memproses hukumnya jika nilainya masih kurang. Ilham menegaskan bahwa ia mencuci tangan sepenuhnya dari urusan ini. Mendengar itu, Ibu Sukma menjerit histeris. Ia berusaha melindungi kalung dan cincinnya saat petugas keamanan hotel mulai mendekat untuk melucutinya. Ilham tidak menoleh lagi. Ia berbalik badan, merangkul bahu Olivia dengan erat, dan menggendong Rara di lengan kirinya. Mereka bertiga melangkah keluar melalui pintu besar ballroom, meninggalkan keributan memalukan di belakang mereka. Suara raungan Ibu Sukma yang memanggil nama Ilham perlahan meredup tertelan jarak, dan tebalnya pintu kayu jati yang tertutup rapat di belakang punggung mereka. Saat mereka berjalan menyusuri lorong hotel yang sepi dan dingin menuju lobi, Rara yang berada dalam gendongan Ilham meletakkan kepala kecilnya di bahu sang ayah.
Gadis kecil itu masih sesenggukan sisa tangisnya tadi. Ia menatap wajah ayahnya dengan mata bulat yang polos, lalu bertanya dengan suara lirih mengapa nenek menangis dan berteriak-teriak seperti itu. Rara bertanya apakah nenek sakit. Pertanyaan polos itu membuat hati Ilham terenyuh, namun sekaligus menguatkan keputusannya. Ilham mengusap punggung putrinya dengan lembut, mencium pipi gembilnya, lalu menjawab dengan bijaksana bahwa nenek sedang belajar pelajaran yang sangat penting tentang sopan santun dan rasa syukur. Ia berkata bahwa mulai sekarang, tidak akan ada lagi yang berani menyakiti Rara, dan mereka akan hidup tenang tanpa gangguan nenek lagi. Olivia menggenggam tangan Ilham semakin erat, menyalurkan rasa terima kasih tanpa kata. Malam itu, di bawah langit kota yang gelap, mereka melangkah menuju mobil dengan perasaan lega yang luar biasa, seolah baru saja terbebas dari penjara yang mengurung jiwa mereka selama bertahun-tahun. 6 bulan telah berlalu sejak malam bencana di pesta ulang tahun itu, dan roda kehidupan telah berputar 180 derajat bagi semua orang yang terlibat. Di sebuah kawasan perumahan elit yang tenang dan asri, sinar matahari pagi menerobos masuk melalui jendela kaca besar di sebuah rumah bergaya minimalis modern. Di dapur yang bersih dan hangat, Olivia sedang menyiapkan sarapan nasi goreng kesukaan Rara, sementara Ilham sedang menyeduh kopi sambil membaca berita di tabletnya. Suara tawa Rara terdengar dari ruang tengah. Gadis kecil itu sedang bermain dengan kucing Persia baru yang mereka adopsi. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi sindiran pedas, dan tidak ada lagi ketegangan yang membuat dada sesak. Rumah ini adalah istana pribadi mereka yang dibeli dengan uang hasil kerja keras Olivia. Sebuah tempat di mana mereka bisa menjadi diri sendiri, tanpa harus berpura-pura miskin atau menyembunyikan kesuksesan. Bisnis teknologi milik Olivia semakin meroket pasca kejadian itu. Setelah ia memutuskan untuk berhenti menutupi identitasnya, banyak investor yang justru semakin kagum dengan kepribadiannya yang rendah hati namun tegas. Ilham kini telah mengundurkan diri dari pekerjaan lamanya yang stagnan, dan mulai membantu Olivia mengelola operasional perusahaan. Hubungan mereka sebagai suami istri semakin kuat dan harmonis, karena tidak ada lagi rahasia atau benalu yang menghalangi komunikasi mereka. Mereka sering menghabiskan akhir pekan dengan berkebun atau jalan-jalan ke taman kota bersama Rara, menikmati kebahagiaan sederhana yang dulu terasa mahal karena selalu dirusak oleh tuntutan Ibu Sukma. Sementara itu, nasib Sinta berakhir tragis di balik jeruji besi. Proses hukum berjalan cepat karena bukti-bukti yang diserahkan Ilham sangat lengkap dan tak terbantahkan. Sinta divonis hukuman penjara selama 4 tahun atas kasus penggelapan dana dan penipuan berlapis. Di dalam sel penjara yang sempit, lembab, dan berbau apek, Sinta harus tidur berhimpitan dengan narapidana lain yang kasar. Kulitnya yang dulu mulus karena perawatan mahal kini kusam dan penuh bekas gigitan nyamuk. Tidak ada lagi salon, tidak ada lagi tas bermerek, dan tidak ada lagi pujian palsu. Ia menghabiskan hari-harinya dengan menangisi nasib dan menyalahkan semua orang. Namun jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa keserakahannya lah yang membawanya ke tempat hina ini. Suaminya telah menceraikannya seminggu setelah vonis dijatuhkan, dan tidak ada satupun teman sosialitanya yang datang menjenguk. Ia benar-benar sendirian membusuk dalam penyesalan. Namun, karma yang paling menyakitkan justru dialami oleh Ibu Sukma. Setelah semua asetnya disita oleh bank dan pihak hotel untuk melunasi hutang pesta dan tunggakan kartu kredit, ia terusir dari rumah mewahnya tanpa membawa apa-apa selain beberapa potong pakaian bekas. Teman-teman sosialitanya memblokir nomor teleponnya, dan saudara-saudara jauhnya menutup pintu karena takut dimintai uang. Kini, Ibu Sukma tinggal di sebuah kontrakan petak sempit di gang kumuh pinggiran kota. Atap seng kontrakan itu bocor saat hujan dan terasa seperti oven saat matahari terik. Dindingnya tipis, sehingga ia bisa mendengar suara pertengkaran tetangga dan tangisan bayi sepanjang malam yang membuatnya tidak bisa tidur. Untuk menyambung hidup, wanita yang dulu jijik menyentuh debu itu, kini harus bekerja sebagai buruh cuci gosok bagi tetangga-tetangganya yang kasar. Tangan halusnya kini kasar dan pecah-pecah karena deterjen murah. Punggungnya yang tua sering sakit, karena harus membungkuk berjam-jam mencuci pakaian kotor orang lain. Setiap kali ia berjalan ke warung untuk membeli beras literan, ia sering mendengar orang-orang berbisik mencemoohnya sebagai nenek gila hormat yang kualat. Penghinaan yang dulu sering ia lontarkan kepada Olivia, kini berbalik menghantam wajahnya setiap hari dengan intensitas yang lebih parah. Suatu sore yang panas, saat Ibu Sukma sedang duduk melamun di teras kontrakannya yang kotor, ia melihat sebuah mobil mewah melintas pelan di jalan raya seberang gang. Kaca mobil itu sedikit terbuka, dan ia bisa melihat sekilas sosok di dalamnya. Itu adalah Ilham yang sedang menyetir, dengan Olivia duduk di sampingnya tertawa bahagia, dan Rara di kursi belakang sedang bernyanyi riang. Mobil itu terlihat begitu berkilau, memancarkan aura kebahagiaan dan kesuksesan yang menyilaukan mata tua Ibu Sukma. Ia ingin berteriak memanggil mereka, ia ingin berlari mengejar mobil itu, tapi kakinya terasa berat seperti dipaku ke tanah.
Rasa malu yang luar biasa menahan suaranya di tenggorokan. Air mata penyesalan menetes membasahi pipinya yang keriput. Ia sadar sepenuhnya sekarang bahwa ia telah membuang berlian demi memungut batu kerikil. Ia memiliki menantu sebaik Olivia yang bisa menjamin masa tuanya hidup bak raja, tapi ia sia-siakan hanya karena kesombongan yang bodoh. Ia memiliki cucu semanis Rara yang bisa menghiburnya, tapi ia tolak hingga menyakiti hati anak itu. Kini, ia hanya bisa melihat kebahagiaan mereka dari kejauhan, seperti seorang pengemis yang mengintip ke dalam restoran mewah. Hukuman terberat baginya bukanlah kemiskinan itu sendiri, melainkan kenangan akan apa yang seharusnya bisa ia miliki jika saja ia pandai bersyukur dan tidak jahat hati. Cerita berakhir dengan pemandangan kontras yang memuaskan rasa keadilan. Di satu sisi, keluarga Olivia menikmati makan malam yang hangat di bawah lampu gantung ruang makan mereka yang indah, penuh tawa dan doa syukur. Di sisi lain, Ibu Sukma duduk sendirian di lantai kontrakannya yang dingin, memakan nasi bungkus dingin dengan lauk seadanya, ditemani oleh penyesalan yang akan menghantuinya sampai akhir hayatnya. Kebaikan telah menang, dan kejahatan telah mendapatkan tempat yang selayaknya. Waktu berjalan tanpa ampun, mengubah nasib manusia bagaikan roda yang berputar cepat. 5 tahun telah berlalu sejak malam yang menghancurkan di hotel mewah itu. Di sebuah galeri seni bergengsi di pusat kota Jakarta, kerumunan wartawan dan pencinta seni sedang berkumpul. Spanduk besar terpampang di depan gedung bertuliskan pameran tunggal seniman cilik, Rara Anindya. Rara, yang kini berusia 11 tahun, tumbuh menjadi gadis yang cerdas, cantik, dan sangat berbakat. Lukisan-lukisannya yang bernilai seni tinggi menjadi sorotan utama, dan hasil penjualan tiket pameran hari ini akan disumbangkan sepenuhnya untuk panti asuhan, sebuah nilai kepedulian yang ditanamkan oleh ibunya sejak dini. Di tengah kerumunan itu, Olivia dan Ilham berdiri mendampingi putri mereka dengan wajah berbinar bangga. Olivia kini bukan hanya dikenal sebagai pengusaha teknologi sukses, tetapi juga filantropis yang dihormati banyak orang. Penampilannya tetap sederhana dengan balutan busana muslim yang elegan, namun aura wibawanya membuat siapapun segan. Ilham tampak lebih gagah dan matang. Ia telah membuktikan dirinya sebagai pendamping yang setara dan suportif bagi istrinya. Mereka berdua memegang tangan Rara saat gadis kecil itu memotong pita peresmian, disambut tepuk tangan riuh yang tulus. Sangat berbeda dengan tepuk tangan palsu di pesta ulang tahun 5 tahun lalu. Sementara itu, di seberang jalan raya, di balik sebuah pohon pelindung yang rindang, seorang wanita tua dengan pakaian lusuh dan rambut memutih yang kusut sedang berdiri mematung. Kulitnya terbakar matahari, tubuhnya kurus kering tinggal tulang, dan di tangannya ia memegang sebuah karung plastik berisi botol-botol bekas. Itu adalah Ibu Sukma. Selama 5 tahun ini, kehidupan jalanan telah menggerogoti sisa-sisa kemanusiaannya. Ia hidup berpindah-pindah dari satu kolong jembatan ke kolong jembatan lain, mengais rezeki dari sisa sampah orang lain. Tidak ada lagi teman arisan, tidak ada lagi Sinta yang masih mendekam di penjara, dan tidak ada lagi harga diri. Mata rabun Ibu Sukma menatap nanar ke arah gedung galeri. Ia melihat spanduk wajah cucunya. Ia mengenali senyum itu, senyum yang dulu ia hina dan ia tolak. Hatinya bergetar hebat. Rasa rindu bercampur penyesalan yang teramat dalam menyeruak di dadanya. Ia melihat Ilham, putranya, berjalan keluar gedung menuju mobil mewah yang sudah menunggu di lobi. Dorongan hati yang tak terbendung membuat Ibu Sukma nekat melangkah menyeberangi jalan, mengabaikan klakson kendaraan yang memaki-makinya. Ia ingin sekali saja memanggil nama anaknya, ingin sekali saja mendengar suara Ilham memanggilnya, Ibu. Namun, langkah Ibu Sukma terhenti oleh seorang petugas keamanan berbadan tegap yang menghalanginya mendekat ke area VIP. Petugas itu membentak Ibu Sukma, mengira ia adalah pengemis yang hendak mengganggu tamu penting. Keributan kecil itu menarik perhatian Ilham. Ilham menoleh dan tatapan matanya bertemu langsung dengan mata ibunya. Waktu seolah berhenti berputar. Ibu Sukma menahan napas, berharap ada secercah pengakuan di mata putranya. Ia berharap Ilham akan berlari memeluknya, memaafkannya, dan membawanya pulang. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping. Ilham tidak marah, tidak juga memalingkan wajah dengan benci. Ilham hanya menatapnya dengan tatapan datar dan kosong, seolah ia sedang melihat orang asing yang tidak pernah ia kenal seumur hidupnya. Tatapan itu jauh lebih menyakitkan daripada kemarahan, karena itu menandakan bahwa Ibu Sukma benar-benar sudah tidak ada lagi di dalam hati dan ingatan putranya. Ilham kemudian menunduk, membisikkan sesuatu pada petugas keamanan, lalu menyerahkan beberapa lembar uang merah kepada petugas itu. Tanpa menoleh lagi, Ilham merangkul Rara dan Olivia, masuk ke dalam mobil yang nyaman dan tertutup rapat. Rara, yang sempat melihat wanita tua itu dari balik kaca jendela mobil yang mulai bergerak, bertanya kepada ayahnya siapa nenek tua yang kasihan itu. Dengan tenang dan lembut,
Ilham menjawab bahwa itu hanyalah seseorang dari masa lalu yang sudah memilih jalan hidupnya sendiri. Ilham tidak mengatakan bahwa itu adalah neneknya. Ia memutus rantai trauma itu selamanya, membiarkan Rara tumbuh tanpa bayang-bayang kelam dari wanita yang pernah membencinya. Mobil pun melaju menjauh, meninggalkan asap tipis yang segera hilang terbawa angin. Di trotoar yang panas, petugas keamanan menghampiri Ibu Sukma dan menyodorkan uang pemberian Ilham. Petugas itu berkata bahwa bapak yang tadi berpesan agar uang ini digunakan untuk makan dan jangan pernah muncul di hadapan keluarganya lagi. Ibu Sukma menerima uang itu dengan tangan gemetar. Ia meremas lembaran uang itu di dadanya, lalu jatuh terduduk dan menangis tanpa suara. Di tangannya, ia memegang sedekah dari anak kandungnya sendiri. Sedekah yang diberikan bukan karena cinta, melainkan karena rasa kasihan pada orang asing. Itulah hukuman abadi bagi kesombongannya. Di tengah keramaian kota Jakarta yang bising, Ibu Sukma akhirnya menyadari bahwa ia benar-benar sendirian di dunia ini, terlupakan dan terhapus dari kehidupan orang-orang yang dulu mencintainya.